kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang berarti a running course, a course, especially a career course, dan dalam bahasa Prancis, course yang artinya turun, berlari. Kemudian, istilah itu digunakan dalam bidang pendidikan, yakni sejumlah course atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah. Pengertian yang masih banyak dianut sampai sekarang juga di Indonesia adalah pengertian tradisional yang mengartikan kurikulum sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kemudian, istilah kurikulum menjadi perkembangan dan setiap ahli kurikulum memberi definisi dan tafsiran yang berbeda-beda walaupun terdapat kesamaan. Seperti Taylor, ia merumuskan kurikulum dengan pengertian yang luas, yakni the total effort of the school to doing about desired outcomes in school and out of school situation. Pendapat yang lain ada Hilda Taba, menekankan agar definisi kurikulum jangan terlalu sempit dan jangan pula terlalu luas, agar tidak menjadi kabur dan kehilangan fungsi. Dia mengartikan kurikulum sebagai a plan of learning, di mana kegiatan dan pengalaman anak di sekolah harus direncanakan. Pada lazimnya, kurikulum memang dipandang sebagai rencana yang disusun untuk kesuksesan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan dengan seluruh pengajarnya. Sejumlah ahli teori kurikulum berpendapat pula bahwa kurikulum selain dari pada semua kegiatan yang telah direncanakan, juga mencakup kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Jadi, selain kegiatan kurikulum yang formal, juga yang tidak formal. Yang tidak formal ini disebut kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Walaupun kegiatan-kegiatan itu direncanakan, tapi tidak langsung berkaitan dengan pelajaran akademis di kelas-kelas tertentu. Selain kurikulum formal dan tidak formal, ada pula yang disebut kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum, yakni aturan-aturan tidak tertulis di kalangan siswa, misalnya harus hormat kepada guru. Kurikulum ini juga mempengaruhi suasana dalam kelas. Kalangan tertentu menganggap kurikulum tersembunyi ini tidak termasuk kurikulum karena tidak direncanakan. Materi berikutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu 1. Tujuan pelajaran, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 2. Bahan pelajaran yang tersusun secara sistematis. 3. Strategi belajar mengajar dan semua kegiatan-kegiatannya. 4. Organisasi kurikulum. Dan 5. Sistem evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Asas-asas pengembangan kurikulum. Dalam pengembangannya, kurikulum harus berpijak pada landasan-landasan atau asas-asas yang kuat dan kokoh. Karena asas kurikulum dapat dijadikan titik tolak. Artinya, pengembangan kurikulum dapat didorong oleh pembaharuan tertentu. Misalnya penemuan teori-teori baru dan perubahan tuntunan masyarakat terhadap fungsi lembaga pendidikan itu. Sedangkan, sebagai titik akhir, berarti pengembangan kurikulum harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan perkembangan tertentu seperti ilmu pengetahuan, perbedaan latar belakang, nilai-nilai filsafat suatu masyarakat, dan tuntunan-tuntunan kebudayaan tertentu. Secara umum, asas-asas pengembangan kurikulum terdiri dari asas filosofis, asas psikologis, asas sosial budaya, asas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta asas organisatori.
Asas filosofi. Secara etimologis, filsafat berasal dari dua buah kata, yaitu pilar yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Agar dapat berbuat bijak, maka seseorang harus berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari proses berpikir, yaitu berpikir sistematis, logis, dan mendalam. Dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum, seseorang pengembang kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik falsafah bangsa, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidik. Perbedaan falsafah dengan sendirinya akan menimbulkan perbedaan dalam tujuan pendidikan, bahan pengajaran yang disajikan, dan juga cara mengajar serta penilaiannya. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan terarah, sedang pelaksanaannya melalui pendidikan ada 4, yaitu aliran idealisme, aliran realisme, pragmatisme atau utilitarianisme, dan yang terakhir aliran eksistensialisme. Asas psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkat laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya dalam menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia itu sendiri. Karena itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai referensi dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku tersebut harus dikembangkan. Di dalam asas psikologi terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang ke-1 psikologi anak dan yang kedua psikologi belajar. Kemudian yang selanjutnya asas sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi sosial mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat dan individu dengan masyarakat. Aspek sosial ini terjadi sejak manusia dilahirkan. Karena itu aspek sosial melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup serta peserta didik agar menjadi matang. Di samping tugas pendidikan mengembang aspek sosial, aspek itu sendiri sangat berperan dalam membantu anak didik dalam upaya mengembangkan dirinya. Maka segi sosial ini perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau bahan yang diproses pada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang dimaksud organisasi kurikulum. Organisasi bahan pelajaran yang dipilih harus serasi dengan tujuan dan sasaran kurikulum, yang pada dasarnya disusun dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret kepada yang abstrak, dan dari ranah atau dominan tingkat rendah kepada ranah yang lebih tinggi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Para ahli kurikulum mengemukakan sejumlah pendekatan umum dalam pengembangan kurikulum yang masing-masing didasarkan pada fokus tertentu. A. Pendekatan subjek atau disiplin ilmu pendekatan ini didasarkan kepada organisasi kurikulum, misalnya sejarah, matematika, biologi, dan sebagainya. B. Pendekatan heraldisipliner. Masalah-masalah dalam kehidupan tidak dapat diatasi oleh salah satu disiplin ilmu, tetapi melibatkan berbagai bidang studi secara interdisipliner. Beberapa jenis pendekatan interdisipliner adalah 1. Pendekatan Broadfield, 2. Pendekatan kurikulum, 3. Pendekatan kurikulum fusi, 4. Pendekatan rekonstruksionisme, yang kelima pendekatan humanistik,
6. Pendekatan accountability, dan yang terakhir pendekatan pengembangan nasional. Langkah-langkah pengembangan kurikulum ada 4 langkah. Yang pertama, 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Yang terakhir, mengevaluasi. Untuk peran guru dalam pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu guru sebagai implementer, berperan untuk menerapkan atau mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan perannya. Yang kedua, guru sebagai adapters, sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan daerah. Yang ketiga, guru sebagai developers, menentukan strategis yang akan dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya melalui pemilihan alat evaluasi untuk pencapaian hasil. Yang keempat, guru sebagai resilers, bertugas profesional, guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru.